Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya Sunarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Menyaksikan riuh rendahnya kritik publik terhadap kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar 50 juta per bulan dan menjadikan gaji serta tunjangan para wakil rakyat dalam tanda kutip ya, wakil rakyatnya itu ya, saya nyebutnya sekarang ini, mengingatkan kita pada momen plot twist yang belakangan ini banyak kita saksikan di media sosial. Pemberian tunjangan perumahan ya selama 60 bulan untuk 50 orang anggota DPR RI itu mengundang kritik keras dari sejumlah pengamat dan pegiat korupsi dan juga pegiat-pegiat civil society ya. Karena jumlah itu mungkin buat anggota DPR itu kecil, tapi bagi rakyat Indonesia yang sekarang kehidupannya sangat sulit ini jumlah itu sangat besar. Dan itu benar-benar di luar nalar mereka. Nah, karena kalau di total jumlahnya itu memang bikin mata publik jadi makin melotot. Ini total ya bisa mencapai 1,74 triliun. Ini hitung-hitungan ICW ya, Indonesian Corruption Watch. Masih ingat momen saat anggota DPR waktu itu standing ovation ya berapa hari lalu tanggal 15 Agustus lalu saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato RAPBN 2026 dan nota keuangan di gedung parlemen. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan sikap tegasnya mengapa menghapus tantiem ini dan insentif serta penghasilan lain di luar gaji untuk para komisaris BUMN. Selain itu, Presiden juga menyatakan akan memangkas jumlah komisaris hanya tinggal separuhnya. Ini maksimal ya kalau bisa tinggal 6 orang dan kalau bisa tinggal 4 orang saja setiap BUMN. Ini untuk efisiensi dan penghematan uang negara. Bisa digunakan untuk yang lain-lain ini. Waktu itu anggota DPR itu standing ovation. Tapi ini pidato Presiden memang waktu itu disambut bukan hanya tepuk tangan mereka yang ada di gedung parlemen, tapi juga di kalangan masyarakat luas yang menonton televisi itu ya. Kenapa? Karena ini memang fasilitas yang diterima oleh para komisaris BUMN nggak masuk ke akal gitu ya. Jadi kalau di luar gedung parlemen rakyat bertepuk tangan, bahkan dipastikan lebih bergemuruh dibandingkan dengan para anggota DPR, ya karena gaji dan tunjangan para komisaris ini benar-benar ini di luar nurul gitu ya kalau kata anak sekarang ya. Bayangkan kan Pak Prabowo kemarin menyatakan ini ada komisaris yang kerjanya cuma sekali sebulan rapat, kemudian tantimnya itu sampai 40 miliar setahun. 40 miliar. Coba bayangkan. Saya ini kalau Anda hitung sendiri deh berapa itu kalau apa bulannya ditambah yang lain-lain tuh. Nah, saya ajak Anda kembali untuk menyaksikan bagaimana para anggota DPR sebenarnya waktu itu bukan DPR saja ya, parlemen ya ada MPR, DPR, dan DPD. Tapi kelihatan sekali kalau di video ini yang tepuk tangan dan standing ovation itu para anggota DPR ya. Mereka menyambut luar biasa ini pidatonya Pak Prabowo sampai Pak Prabowo sendiri senyum-senyum terkejut gitu kok. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu.
Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantian. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Saudara-saudara sekalian, setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat, jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Saya sebenarnya paham mengapa anggota Dewan itu bertepuk tangan seperti itu ya. Karena buat mereka memang nggak adil banget ya kalau komisaris itu yang rata-rata kebanyakan memang di luar para wamen-wamen, itu wakil kepala lembaga, itu adalah relawan gitu. Dan penghasilan mereka, ini penghasilan resmi, jangan ngomong yang nggak resmi ya. Kalau nggak resmi lain lagi nih. Memang jauh lebih gede dibandingkan dengan para anggota DPR. Jadi mereka juga pasti sebel. Jadi ketika Pak Prabowo menyampaikan hal itu, menyampaikan akan dipangkas, ya mereka pasti seneng banget. Enak aja lo, kira-kira begitulah cara berpikirnya. Gua susah payah ke Senayan, belum tentu terpilih, duitnya yang keluar habisnya lebih gede, penghasilan lebih kecil. Itu saya kira kenapa yang terpikirkan oleh para anggota DPR itu. Dan memang angkanya itu sangat signifikan. Pada waktu itu kan Kepala Badan Pelaksanaan Danantara Roslani menyatakan bahwa dari pemangkasan tantiem itu dan insentif-insentif lain serta fasilitas lainnya itu negara bisa menghemat sampai 8 triliun. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad kan ngitungnya lebih gede. Kata dia bisa bahkan sampai 17 sampai 18 triliun. Ini kelihatannya Dasko tidak hanya menghitung pemangkasan tantiem dan fasilitas lain, tapi juga kalau dipangkas sampai hanya separohnya gitu ya. Jadi misalnya kan perkiraan dari Manusia Merdeka Said itu yang pernah jadi sekretaris Kementerian BUMN selama 3 menteri, itu dia memperkirakan mungkin sekarang ini ada total kalau anak perusahaan dan juga induk perusahaan itu komisarisnya bisa sampai 1.500 orang.
Jadi kalau dipangkas separuhnya saja itu tinggal 750 orang, ya ini jumlahnya gede banget gitu ya. Jadi tadi ya mungkin kalau Rosan menyebutnya itu hanya tantiem saja, tapi kalau Dasko mungkin termasuk penghematan dari pemangkasan jumlah anggota komisaris gitu ya. Sekarang kan sudah ada juga yang langsung dipangkas ini komisarisnya ya, Wamenaker. Emil Ebenezer yang ditangkap KPK itu langsung disikat juga dari komisaris PT Pupuk Kaltim. Ini salah satu perusahaan gede juga loh ini. Miliaran juga ini penghasilannya kalau plus tantiem. Tapi kalau enggak sama tantiem pun ratusan juta, lebih gede tetap dari anggota DPR yang resmi. Sekali lagi ya, kalau kita ngomong anggota DPR itu yang resmi, bukan yang tidak resmi. Nah, jadi angkanya 17 sampai 18 triliun. Jumlah tantiem yang bisa dihemat dari para komisaris itu, bahkan ini lebih besar dari APBN 5 provinsi terendah di Indonesia ya. Ini ada Papua Barat Daya, Papua Selatan, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Sulawesi Barat. Ini saya hitung-hitung karena mereka itu hanya sekitar 1, sekian gitu ya APBD-nya. Ya ini nggak sampai, mereka itu 5 itu paling nggak sampai 10, ini nggak sampai 10 triliun ini. Jadi kalau dibandingkan dengan 17 sampai 18 triliun yang dihemat karena pemotongan tantiem, penghapusan tantiem dan pemangkasan jumlah komisaris, dia lebih besar. Jadi bayangkan untuk untuk 5 provinsi ini bisa dihidupi, seluruh rakyat yang ada di 5 provinsi itu bisa dihidupi dari pemangkasan tantiem yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap komisaris gitu ya. Dan jumlah ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 10 APBD provinsi terendah di luar 5 provinsi tadi ya. Jadi kalau di luar 5 provinsi tadi itu yang Papua, Gorontalo, Papua Pegunungan, Sulawesi Barat dan sebagainya, Papua Selatan tadi itu ya, itu ditambah lagi 5 provinsi tadi plus ini yang rendah juga Bangka Belitung, Papua, Maluku dan Bengkulu, itu ya nggak beda-beda jauh gitu ya dengan tantiem yang diberikan kepada seluruh komisaris itu. Bayangkan penghematan yang dilakukan dengan memangkas tantiem dan jumlah komisaris itu sampai seperti itu besarnya. Ini kemana aja negara ini selama ini ya? 1.500 orang sekarang ini sebelum dipangkas itu bisa menghidupi lebih dari 5 provinsi dan hampir 10 provinsi. Ini kan edun betul ini ya. Ya makanya wajar juga kalau anggota DPR itu kemudian bertepuk tangan dan standing ovation. Tapi ini nggak bertahan terlalu lama standing ovation itu, karena berselang beberapa hari kemudian publik itu giliran marah ke anggota DPR yang sebelumnya tepuk tangan meriah karena tantiem yang dipangkas tadi. Kan publik terkejut ketika mengetahui bahwa diam-diam ternyata gaji dan tunjangan, atau tepatnya si tunjangan perumahan untuk anggota DPR itu naik menjadi 50 juta per bulan. Alasannya karena mereka tidak lagi diberi perumahan dinas. Karena beberapa perumahan dinas anggota, ini yang terutama di kawasan Kalibata, akan dikembalikan ke negara. Sebagai gantinya mereka ini dapat uang pengganti uang kontrak rumah dengan tarif, katanya ini dipilih rumah yang dekat dengan Kompleks Senayan, Kompleks Parlemen berada di Jakarta ini, rata-rata tarifnya 50 juta per bulan. Nih kalau Anda di daerah 50 juta per bulan ini untuk cicilan rumah aja udah rumah mewah ini ya. Untuk 5 tahun masa kerja, itu berarti kan 5 tahun itu 60 bulan, total 580 anggota DPR, itu jumlahnya 1,74 triliun. Dari mana angka 50 juta itu? Karena alasannya untuk kamar kos saja di sekitar Senayan sudah 30 juta, itu sudah 3 juta. Dan mereka ini kan kebanyakan membawa keluarga. Nah, soal ini yang disoroti karena realitasnya kan sebenarnya anggota DPR kalau rapat-rapat sekarang juga banyak nggak hadirnya. Coba cek aja ya. Kalau bahkan rapat paripurna aja hanya berapa persen yang hadir, dan banyak juga yang izin pun dianggap sudah hadir dan sebagian memilih Zoom gitu ya. Jadi dalih dekat dengan rumah dengan Senayan itu juga mengada-ada. Gitu. Lebih bikin publik marah lagi karena total dengan gaji pokok dan tunjangan tadi itu angkanya sudah melampaui 100 juta rupiah. Apa saja coba? Ini saya bacakan dari Republika, rincian gaji anggota DPR. Gaji pokok 4.200.000. Kemudian besaran tunjangan melekat per bulan, tunjangan suami dan istri. Ini jadi 10% dari gaji pokok, itu 420.000. Tunjangan anak itu 2% dari gaji pokok, itu 168.000. Tunjangan beras itu 30.000 per jiwa. Kemudian tunjangan jabatan itu 9.700.000. Tunjangan PPH pasal 21 itu 2.490 sekian lah, ada belasannya itu ya. Kemudian
Uang sidang ini 2 juta rupiah. Tunjangan lain per bulan. Tunjangan kehormatan 5.580.000. Tunjangan komunikasi 15.554.000. Ini banyak benar komunikasinya ini. Kemudian tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran 3.750.000. Bantuan listrik dan telepon 7.700.000. Asisten anggota 2.250.000. Tunjangan perumahan itu 50 juta. Jadi totalnya 101.801.903. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan jumlah gaji dan tantian komisaris dan beban kerja memang nggak ada apa-apanya. Belum lagi kalau dilihat dari usaha dan biaya yang dikeluarkan untuk bisa masuk ke Senayan. Nah, ini nanti kita bahas ini karena ini gede banget dan ini berkaitan dengan money politik sebenarnya ya. Tapi mengapa kok ini kemudian dikritik ya? Walaupun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan para komisaris. Ya tadi saya sebut kehidupan rakyat sekarang ini kan sedang sangat susah. Itu dampak PPN yang dinaikkan 12%, walaupun kemudian dibatalkan, itu tetap aja berdampak gitu. Seperti biasa kalau ada rencana kenaikan tarif kan di pasaran harga-harga sudah naik lebih duluan. Belum lagi sekarang itu soal beras. Ya, akibat kebijakan beras dari Menteri Pertanian misalnya. Beras itu aja mahal, kalau penting mahal, kemudian bahkan mahal dan langka gitu ya. Jadi ini kalau kita hitung-hitung nih sebagai perbandingan ya supaya kenapa anggota DPR biar paham, kita kasih paham ya supaya lebih peka ya. Jumlah tunjangan rumah sebesar 1,74 triliun itu kalau digunakan untuk memberi makan orang miskin. Ini kita pakai standar Badan Pusat Statistik ya sebesar 20.035 perak per hari, maka akan ada sebanyak 2.856.000 orang miskin yang bisa diberi makan. Kalau masing-masing keluarga ada 4 orang, maka ada 714.000 keluarga miskin yang perutnya kenyang. Cukup dengan menghapus tunjangan perumahan anggota DPR. Ini juga perumahannya aja loh, bukan gajinya ya. Nah, naiknya tunjangan perumahan itu terungkap ketika media itu menanyakan pada anggota DPR soal isu bahwa susah ini mencari uang halal di DPR. Memang ini banyak sekali uang nggak halal di DPR karena banyak sekali yang ditangkapi oleh KPK kan ya. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin menyebut jumlahnya itu menurut dia sudah cukup mencukupi. Siapapun itu, saya kira sudah cukup gajinya ya. Kemudian gaji ditambah lagi ada uang tunjangan kalau tidak dapat rumah. Kalau tidak dapat rumah itu tambah 50 juta. Jadi take home pay lebih dari 100 juta per bulan. So what gitu loh. Jadi kalau dapat 100 juta yang mungkin 3 juta per hari kata TB Hasanuddin itu dia bicaranya di Jakarta ketika ditanya wartawan di komplek parlemen gitu ya. Dan dia yang menarik ini tuh bagi Hasanuddin kemudian membandingkan gajinya pendapatan anggota DPR dengan gaji wartawan. Kacau nih Pak Hasanuddin membandingkannya dengan wartawan ya. Wartawan yang mana dulu nih? Ya, tapi secara umum memang kehidupan wartawan memang sekarang berat ya karena medianya sedang mengalami media shifting gitu. Bayangkan kalau dengan mohon maaf ya wartawan sehari dapat berapa? Saya sih sudah bersyukur sih kata dia. Buat saya bersyukur sekali kata Tubagus Hasanuddin ini Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Benar ini kalau dia cuma mengandalkan pensiun dan gaji bintang 2 ya kecil banget nggak cukup ini untuk hidupnya setiap bulan. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, itu kepada wartawan dia menyatakan memang jadi anggota DPR itu sulit untuk mendapatkan uang halal. Sulit kita mendapatkan uang halal ketika menjadi politikus atau anggota DPR RI. Ini dia padahal dia dua periode nih jadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Jadi omongannya pasti kredibel. Dan dia menyatakan terbuka bahwa tidak selalu jujur pada keluarga tentang sumber pendapatannya. Ya, kalau nggak jujur pada keluarga aja nggak apa-apa, tapi kalau nggak jujur pada masyarakat, pada negara itu yang berat ya. Tapi dia mengklaim tetap berusaha mendapatkan rezeki dari jalan yang halal. Kata dia begitu. Sejak mahasiswa, saya sudah melihat perilaku korup mendarah daging di organisasi. Nah, ini parah, ini banyak sekali sejak mahasiswa. Kalau jadi panitia juga memarkup anggaran, ya begitu mereka nanti jadi politisi, jadi pejabat, ya mereka pasti akan markup juga. Ini memang dimulai harus dari dini orang itu kejujuran itu ya. Nah, kata dia banyak sekali manipulasi laporan keuangan saat aktif di organisasi kampus. Anda benar. Sebagai aktivis di kampus, aktivis mahasiswa, saya paham soal ini. Artinya ini jujur, karena penghasilan anggota DPR bukan hanya dari gaji dan tunjangan. Mereka itu dapat juga uang reses. Dan udahlah, kita sama-sama tahu lah, uang reses itu nggak semuanya dikembalikan ke dapil kok. Banyak yang masuk ke kantong mereka sendiri juga ya. Belum lagi ini kemudian ada proyek-proyek aspirasi yang digulkan dari kementerian lembaga yang jadi mitra. Jadi anggota DPR ini banyak yang jadi semacam broker itu, misalnya perbaikan jalan apa dan sebagainya. Mereka sudah punya tekanan-tekanan di daerah dan mereka ini dapat fee nanti dari tekanan-tekanan itu karena mereka dapat prioritas dari kementerian
dan lembaga yang menjadi partnernya mereka, menjadi mitra mereka di DPR. Jadi kalau ada komisi 1, komisi 2, itu ada komisinya juga gitu ya. Begitu juga dengan proyek-proyek lain nih, kemitraan di lembaga-lembaga ini yang mereka kemudian berikan kepada perusahaan-perusahaan terafiliasi pada anggota dewan. Ada misalnya proyek kehumasan di kementerian tertentu dan sebagainya, itu biasanya proyeknya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang di-endorse oleh anggota dewan, dan anggota dewannya dapat duit. Udahlah, sama-sama tahu kita soal begini ya. Kan belum lama ini ada heboh, 2 orang anggota DPR RI dari Nasdem dan Gerindra yang kemudian dijadikan tersangka oleh KPK. Dan ini yang menyedihkan, ini dia katanya mendapatkan duitnya itu dari proyek CSR yang ada di Bank Indonesia dan OJK. Ini ngapain coba ada Bank Indonesia dan OJK kok pakai proyek CSR? Kayak perusahaan komersial yang punya tanggung jawab terhadap lingkungan ini. Ini juga sebenarnya membuka ruang permainan tadi itu ya. Duit ini yang seperti diakui oleh 2 orang anggota DPR RI dari Nasdem dan Gerindra itu bukan hanya mereka loh yang dapat seperti itu, katanya itu semua anggota Komisi 11 itu menerima semua itu. Jadi siap-siap nih semua anggota Komisi 11 juga jadi tersangka karena banyak yang sudah diperiksa. Walaupun kemudian banyak ada juga yang membantah, mengatakan bahwa kami nggak pernah pegang duitnya karena itu duit itu langsung disalurkan ke yayasan-yayasan. Tapi kan yayasan-yayasan ini juga banyak dibikin oleh si anggota DPR atau setidaknya terafiliasi dengan mereka. Dan dalam kasus anggota DPR RI dari Nasdem dan Gerindra itu kan kemudian ini diubah jadi aset, jadi deposito dan sebagainya yang nggak ngalir ke yayasan itu. Belum lagi banyak sekali kasus-kasus anggota DPR yang terseret IKTP itu. Ketua DPR Setia Novanto yang baru saja dibebaskan, baru bebas bersyarat, kan juga tersangkut kasus itu IKTP. Kemudian ada bansos dan lain-lain, madam bansos dan pokoknya banyak sekali kasus yang jelas tadi bahwa sulit untuk mencari uang halal di DPR itu, dan kebanyakan memang mayoritas uangnya uang haram gitu ya. Jadi yang 100 juta yang resmi itu sebenarnya nggak cukup itu ya untuk semua operasional anggota dewan itu. Kita mesti fair dalam soal ini ya, karena kita mesti kalau soal dibilang beban kerja dan uang yang diberikan memang nggak sebanding dengan para komisaris. Tapi kalau dibilang beban kerjanya berat-berat banget, ya nggak sebanding kalau dibandingkan dengan pekerja harian atau tukang ojek online dan yang banting tulang dia bisa hampir 24 jam kerja dengan penghasilan yang kecil. Bukan itu. Tapi yang jadi masalah itu adalah sistem politik kita. Sistem politik uang itu yang jadi bermasalah. Karena proses mereka untuk menjadi anggota DPR itu, DPR RI terutama ya, sampai DPRD juga, itu memang sangat mahal. Transaksional semua ya. Belum lagi uang ke partai dan juga uang ke konstituen gitu. Semuanya itu korup ya ini. Perilaku korup. Ada perpaduan ini ya. Gaya hidup yang mewah, karena kalau anggota DPR masih gaya hidupnya mewah, tapi ada juga yang terpaksa karena sistem pemilihan kita yang transaksional. Saya mesti fair lah seperti itu ya. Rakyatnya juga korup kok. Jadi semua sistemnya itu rusak ya. Memang berat membenahi negara yang sudah kadung rusak moral dan sistemnya seperti di Indonesia ini ya. Caranya yang memang harus dimulai dari kepalanya yang paling atas. Ini presiden. Kalau presidennya sejak awal juga terpilih karena transaksional, ya itu juga berat gitu ya. Apalagi utang dengan oligarki. Mau nggak mau kebijakannya dia harus membayar oligarki. Dengan politik uangnya dia butuh oligarki bekerja, bagi-bagi uang, money politik. Mereka pasti akan membayar kembali. Nggak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau presidennya bersih, menterinya bersih, kepala daerahnya bersih, juga akademinya bersih, pemuka agama bersih, wartawannya juga bersih, dan rakyatnya bersih, baru bisa benar negara ini. Gitu ya. Saya nggak mau membela anggota dewan. Anggota dewan juga ya sama saja gitu. Ada yang mereka memang tadinya berpikir idealis mau masuk ke sistem untuk membenahi negara ini dari dalam, tapi begitu masuk ke dalam ternyata mereka terbentur pada realitas bahwa untuk membersihkan dari dalam itu hanya mimpi saja. Karena begitu mereka masuk dalam sistem yang korup, mereka juga akan korup juga. Kalau mereka nggak ikut korup, mereka itu akan disingkirkan atau setidaknya mereka akan kesepian di gedung parlemen sana. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.